Mereka ngincer penyerang dari Belanda yang pernah main di MLS, juga main di Tiongkok. Namanya Jurgen Locadia, pernah main di Brighton. Itu katanya incaran mereka lah, rumor-rumornya. Gua rasa cara Persebaya itu mereka lagi berusaha bagaimana si formula tadi benar-benar bisa jadi prestasi lah, karena Nathan Choaon kabarnya diincar juga ya? Ada info Nathan, Marcelino mungkin akan ke Persebaya, tapi kalau ini juga menjadi pembahasan gue dengan komentator-komentator senior. Emang rada sulit bagi mereka ketika mereka sudah menjadi WNI. Mereka sudah sudah langsung terlihat sebagai orang Indonesia nih. Timnasnya peringkat 122 nih. Iya. Ngaruh tuh. Ada aturan-aturan pajak dan juga lain-lain. Iya. Lama lagi juaranya sabar. Kayak Roma. Boboto tuh kayak tifosi Roma, sabar. Beda dong, kan. Tapi Roma nggak juara-juara. Sabarnya sama. Dan kita lihat juga Persib selalu punya cara untuk memberikan sesuatu kepada penggemar ya. Kemarin kan launching pemain-pemain barunya tuh ada yang melalui Videotron. Megatron. Iya. Terus ada flyer, ada di koran juga, mobile Videotron, mobil keliling tuh. Selalu ada sesuatu gitu yang menarik, yang memanjakan fans gitu ya. Ini kan salah satu bentuk sidebar gitu untuk juga mewarnai atmosfer sepak bola kita, termasuk di Bandung ya. Itu salah satu pinter manajemen lah. Yes. Gue ingat dari zaman Pak Teddy itu ya, udah mulai banyak gerakan-gerakan atau apa, cara-cara untuk secara marketing atau business development-nya hidup. Dan memang harus begitu sepak bola. Iya, benar. Oke. Oh ya, kemarin juga kita dengar kabar duka ya. John Takspor ya. John Takspor Songkali. Mantan pemain Persebaya ya. Itu masih muda ya, usia 38 tahun ya, kurang lebih gitu ya. Awal-awal di Persita Ternate sempat di Persitara mungkin namanya mulai mencuat ya. Gue tadi bilang sama Aun pas lagi off air ya, di Persitara tuh top banget mainnya. Makanya Persebaya langsung ambil. Coba pakai kaos kaki pendek, sepatunya putih. Tendangannya kenceng banget. AMC banget, AMC mainnya. AMC. Biasanya kalau di fan mini soccer gitu, kalau udah kaos kakinya pendek, wah jago gitu kan. Rico Ceper. Bukan kaos kakinya aja. Ceper. Biasanya kalau kaos kaki udah begitu nih abang-abangan nih kalau udah balik. Tapi soalnya nggak dinaikin ke atas. Iya nih. Kalau udah tapi kita lihat ciri khasnya John itu dia punya skill, dia punya speed, dia punya power ya, agility dan shoot powernya akurasinya gila ya. Mau dari open play, tembakan jarak jauh, mau dari set piece, tendangannya juga beberapa kali membuahkan gol ya. One of the best di zamannya lah. Setelah itu baru Zarahan. Wah itu masa-masa indah Liga 1. Sel ya. Tapi selain John Takspor di Persitara dulu ada satu lagi yang dari Argentina, dari Amerika Latin, siapa gitu? Siapa ya? Angkatannya. Gue ingetnya justru angkatannya Manuel de Porras dulu. Lebih ingat Prince Caballero justru kalau Persitara. Betul. Carlos de Melo. Carlos de Melo sama si itu sih. Ada satu lagi. Manuel de Porras sih. Manuel de Porras. Tapi kan dia ke PSIS ya. Iya. Oke. Selain Persib Bandung, ini juga kita lihat transfernya dari Persebaya Surabaya. Kalau Persebaya mungkin perombakannya juga nggak terlalu sporadis ya. Mungkin memang di posisi pelatih ada something new, kemudian beberapa posisi termasuk si anak hilang Rahmat Irianto yang akhirnya balik ya. Gimana ngelihat progres Persebaya? Anak hilang ada 2. Koko Ari. Koko Ari dari Madura main keren. Dan itu rumornya udah lama sebenarnya mau diajak pulang ya. Akhirnya balik lagi sama Rahmat Irianto. Semoga saja almarhum ya. Bejo senang lihat anaknya kembali ke Persebaya. Tapi itu anak yang hilang, 2 anak hilang tuh penting banget. Sama tadi gue setuju sama Fadli, pelatih yang baru nih, pelatih Spanyol yang pernah menangani asisten pelatihnya Persija ya. Ini menjadi challenge buat dia, challenge banget. Dia bisa nggak nih menangani tim besar, bebannya besar-besar loh. Pelatih kepala, bonek, dan manajemen dan tuntutan tinggi. Pressure-nya luar biasa ya. Tahun lalu mereka naik turun, Persebaya. Nanti mereka bisa konsisten nggak nih? Moran ya, Eduardo Perez Moran. Ini penting banget. Jadi menurut gue kuncinya di pelatih.
Karena pemain-pemain asingnya mostly banyak nama-nama yang cukup asing, belum bermain di Liga 1, hanya mantan pemain Dewa ya, yang mungkin di sama PSIS Gali Freitas. Freitas di sayap ya. Risto dan Freitas ya. Jadi gua lihat peran pelatih Persebaya. Peran pelatih, oke. Nah ini pemain baru nih, Milos Rajkovic, gimana Un? Ini kan sebenarnya Persebaya ini lagi udah sejak lama lah. Mereka kayaknya kita lihat rumusnya adalah ngegabungin produksi usia muda mereka dengan pemain asing yang bagus gitu. Kan harapannya tuh ekspektasinya itu gitu. Tapi kan benar tadi kata Mas Tio, memang kadang-kadang ada pelatih yang bisa melakukan itu, ada yang enggak gitu. Itu yang gue lihat sebenarnya kalau ngecek mungkin pemain-pemain asing Persija tuh bukan yang di level yang mahal banget gitu. Karena kalau nggak salah Mas Gabriel Budi pun pernah bilang ada perbedaan memang bagaimana approach Persebaya untuk pemain asing lah gitu. Jadi gue rasa memang harapannya dengan siapapun, bahkan baru hari ini tuh gue cek mereka ngincar penyerang dari Belanda yang pernah main di MLS, juga main di Tiongkok, namanya Jurgen Locadia, pernah main di Brighton. Itu katanya incaran mereka lah, rumor-rumornya. Gue rasa cara Persebaya itu mereka lagi berusaha bagaimana si formula tadi benar-benar bisa jadi prestasi lah, karena sejak COVID kita bisa lihat mereka ada di 5 besar terus, cuman kan belum istilahnya belum pecah telur nih, kepengen mereka untuk bisa lebih dari itu gitu. Oke. Nathan Choaon kabarnya diincar juga ya? Ada info Nathan Marcelino mungkin akan ke Persebaya, tapi gue belum dapat ini ya, apakah harus rumor doang? Kayaknya rumor deh. Janganlah. Kayaknya rumor. Jangan. Katakan ada 3 pemain timnas, yang satu diaspora, yang 2-nya asli gitu, lokal. Nathan sama Lino masih berpotensi main di Eropa. Jadi menurut gua biarpun nanti di tier ketiga atau kedua level Eropa, jangan dulu ke Liga 1 lah. Kalau Jordi Amat ya mungkin wajar. Kalau udah 30 lebih tuh. Tapi sarannya main di Persib kek atau di Dewa kek yang maksudnya ke AFC gitu. Nah, kalau Tom Haye juga jangan dulu lah. Maksud gua bukan gua nggak respect sama Liga 1, tapi Liga 1 emang masih dalam tanda kutip menurut gua masih buruk. Jadi harus banyak pembenahan. Jadi pemain diaspora biarkan, karena itu kan menjadi senjata PSSI dan juga timnas kita. Kita harus rawat mereka bermain di Eropa dulu. Jangan sampai mereka harus ke Liga 1. Ya kalau ke Liga Thailand atau Liga Malaysia oke. Itu kan harapan kita ya. Harapan kita. Pengennya pemain-pemain nasional kita, pemain-pemain timnas ini masih berkiprah di kompetisi yang level tertinggi lah di Eropa, let's say Eropa. Tapi kan kadang ya terkendala juga, nggak segampang itu kan dapat klub juga misalnya di Eropa. Indikatornya adalah sampai hari ini bahkan sekelas Tom Haye aja masih belum tanda tangan. Artinya kan memang ada challenge di sana untuk mendapatkan klub di Eropa, entah even di level 2 atau tidak. Dia dapat di Nice. Udah firm? Belum lagi trial. Oke, lagi ongoing ya. Cuman nah tadi masalah tadi soal bagaimana pemain-pemain nasional timnas ini yang main di sana tetap main di Eropa, untuk ngedapetin klubnya ini kan juga nggak gampang. Apa yang perlu didorong nih? Agennya kah yang harus bekerja lebih keras, atau perlu support juga, perlu dukungan? Serba susah sih ya. Gue sebagai pengamat harus netral ya. Ini gue nanya karena Mas Tio kan mau jadi agent nanti kan, mau datengin Paul Pogba katanya. Agen beras ya, sama agen mineral water ya. Kalau ini juga menjadi pembahasan gue dengan komentator-komentator senior. Emang rada sulit bagi mereka ketika mereka sudah menjadi WNI, mereka sudah langsung terlihat sebagai orang Indonesia nih. Timnasnya peringkat 122 nih. Ngaruh tuh. Ada aturan-aturan pajak dan juga lain-lain. Mereka bukan non-Eropa soalnya kan. Itu juga susah. Jadi kemungkinan tim untuk mengambil pemain itu akan berpikir 2 kali, kecuali seperti J. Kalau J mainnya levelnya menurut gue udah C atau B lah. Grade-nya. J atau Kevin Dix ya, itu pengecualian itu pengecualian. Kalau yang lain rada berat. Jadi sorry to say, tapi kita harus jujur seperti itu. Karena biarpun kita saat ini sudah bersyukur Indonesia masuk putaran keempat, tapi kan pemain naturalisasi atau diaspora kita tuh levelnya level CD di Eropa, yang tentunya kita harus berterima kasih bahwa mereka sudah berjuang sejauh ini. Gitu. Kalau tadi itu rezeki ya,
memang aturannya seperti itu. Iya. Cukup sulit dengan non Eropa itu, kita kan Asia lagi Indonesia tuh bukan Thailand atau Vietnam ya, kita masih 122. Ada beberapa negara top Eropa ya kayak Jerman, Inggris, Italia itu kayak dan Spanyol. Ya Spanyol tuh kayak aturan pemain non Eropa itu peringkat 100 dunia doang, itu ada yang gitu-gitunya. Itu yang bukannya pemainnya pasti pengen di Eropa, cuman kan ada banyak kesulitan yang mungkin publik nggak banyak tahu kayak misalnya. Ini kita bicara sederhana ya. Kalau mau nyari cepat, pemain Afrika lebih cepat dari kita. Mau cari yang smart atau teknikal, pemain Brazil, nyarinya pemain Brazil dong pasti gitu. Makanya ya buat nyari pemain Indonesia itu ada di opsi, harus secara jujur diakui, ada di opsi kesekian. Makanya memang ada banyak tugas agen tugas kalau publik ya. Selain ngedoain, ya udah lo ngebomin di medsos aja, ini pemain bagus nih gitu. Selain tentunya berdoa, harapannya ada yang mau gitu. Tapi juga gue merasa harus ada kesadaran diri juga untuk menyadari memang mungkin levelnya belum di sana tuh juga harus ada juga gitu. Tapi ini semua udah diperhitungkan sama pemain-pemain yang naturalisasi ya, tentu, pasti ya. Iya dong. Sebelum memutuskan ya. Betul. Mereka udah menimbang tuh apa-apa aja yang nanti menjadi challenge ketika habis kontrak dengan tim yang lama, terus untuk mencari klub yang baru ya. Kecuali memang performa mereka benar-benar extraordinary ya, benar-benar istimewa banget. Ini makanya gue sebutin di sini aja ya, gue dapat A1 lah informasi. Kenapa Indonesia, PSSI, Pak Ketum, pengen Indonesia masuk 100 besar dunia. Karena ingin mempermudah jalan mereka berkarir di Eropa. Itu sebetulnya. Tapi memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Betul. Tapi kita dari 170 sekian ke 122 itu kan sudah semakin dekat. Semakin kita masuk ke level tinggi, itu pemain-pemain kita akan lebih banyak ditawar sama tim lain. Itu sih sebenarnya. Iya. Kemarin sebenarnya kalau lawan Jepang bisa menang tuh ya. Berat. Beda, bro. Itu ngomongin ranking juga ada. Iya, jauh, bro. Iya. Macing-macing mulu nih. Enggak, maksudnya secara kalkulasi poin, kalau kita yang menang kan plus 21, otomatis akan ada akselerasi ranking yang cukup signifikan tuh. Kita bisa mendekati Vietnam di ranking 106 something tuh ya. Itu. Kalau Jepang 2 hari sebelum pertandingan atau 3 hari sebelum pertandingan mereka latihan keras, padahal mereka harus masuk Piala Dunia. Indonesia masih boleh jalan-jalan. Oke, jadi harus latihan lebih keras lagi. Maksudnya di Bali, TC loh. Nggak, di Jepang. Jadi harus latihan lebih keras lagi. Iya. Oke. Artinya untuk pemain-pemain diaspora juga sebetulnya kalau misalnya menghadapi the worst case, ya adalah kayak... Apa justru memang pada akhirnya future mereka bakal main di sini lagi jangan-jangan? Iya. Kalaupun nanti sudah selesai di Eropa ya. Kalau misalnya udah kepala 3. Ya kayak Jordi Amat gitu. At the end sih ya. Bakal main. Tapi memang kan sebelumnya Bayangkara juga udah menyatakan siap ya menjadi pelabuhan bagi pemain-pemain naturalisasi. Oke, gue balikin lagi nih ke Bianas, Fadli sama Aun. Yakin nggak Indonesia 100 besar? Yakin gue. Kan? Yakin gue. Gue sih yakin itu. Jadi maksudnya masa depan para pemain kita diaspora yang tadi Fadli katakan masih bagus kok. Future is bright. Masih bagus. Oke, yakin? Yakin ya? Yakin dong. 100 besar Indonesia masuk.